Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Mari kita simak video berikut ini. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya bunyi. Mulai dari berbicara, mendengarkan musik, suara kendaraan, sampai suara notif di handphone kalian. Jika kalian mengatur HP kalian ke mode getar tanpa nada dering, kemudian ada notif yang masuk di HP kalian. Selain HP kalian bergetar, pasti kalian akan mendengarkan bunyi dert seperti ini. Mengapa tetap ada bunyi? Padahal HP kalian hanya bergetar. Nah, suara tadi justru dihasilkan HP kalian. Getaran HP ini mengganggu atau menggetarkan udara di sekitarnya. Gangguan ini merambat hingga sampai di telinga kalian dan menggetarkan gendang telinga kalian, jadinya kalian mendengarkan bunyi. Sehingga bunyi adalah getaran yang merambat. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat searah-arah getarnya. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan meregangkan udara di sekitarnya seperti benda padat atau cair. Semakin rapat mediumnya, maka semakin cepat juga bunyinya merambat. Prinsip merapat dan meregangnya udara digunakan pada speaker untuk menghasilkan suara. Jika kalian perhatikan, di speaker yang besar kita bisa menemukan sebuah kerucut lebar yang bergerak naik turun waktu speaker bersuara. Gerakan speaker ini diatur oleh perangkat elektronik yang ada di speaker untuk menghasilkan rapatan dan regangan di udara dan menghasilkan bunyi. Sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama, refleksi atau dapat dipantulkan. Gelombang bunyi akan dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras. Pemantulan bunyi menghasilkan berbagai macam bunyi. Contohnya seperti gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Bunyi pantul lainnya yaitu gaung. Contohnya pada saat kalian berteriak di dalam sumur. Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Yang kedua yaitu difraksi atau dapat dibiaskan atau dibelokkan, yaitu peristiwa pembelokan arah gerak gelombang bunyi saat melewati suatu celah atau bertemu dengan penghalang pada lintasan geraknya. Misalnya, pada saat kita mendengarkan suara klakson mobil atau motor di tikungan, walaupun kita belum melihat mobil atau motor tersebut karena terhalang oleh bangunan tinggi atau pegunungan. Yang ketiga yaitu refraksi atau dapat dibiaskan. Contohnya yaitu seperti suara petir yang terdengar lebih keras pada malam hari daripada siang hari. Hal ini dikarenakan karena pada siang hari udara lapisan atas lebih dingin daripada lapisan bawah. Sebaliknya, pada malam hari udara lapisan bawah lebih dingin daripada lapisan atas. Yang keempat yaitu interferensi atau perpaduan gelombang. Interferensi memerlukan dua sumber bunyi yang koheren. Interferensi bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan interferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Misalnya pada saat kita berada di antara dua buah loudspeaker dengan frekuensi yang sama dan amplitudo yang hampir sama, maka kita akan mendengarkan bunyi keras dan lemah secara bergantian. Nah, untuk bisa mendengarkan bunyi, itu ada 3 syaratnya. Yang pertama yaitu sumber bunyi, medium bunyi, dan yang ketiga yaitu pendengar. Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa mendengarkan bunyi. Sumber bunyi terbagi menjadi dua, yaitu dawai atau senar, yang kedua pipa organa. Nah, pipa organa terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Dawai atau senar yang digetarkan akan membentuk gelombang stasioner dan menghasilkan bunyi yang merambat ke segala arah. Nada yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan panjang gelombang yang dihasilkan. Pipa organa terbuka merupakan tabung pipa yang berisi udara yang kedua ujungnya terbuka. Sedangkan pipa organa tertutup merupakan tabung pipa yang berisi udara yang salah satu ujungnya tertutup.
Kita akan membuat seruling dari pipa paralon yang merupakan salah satu contoh dari pipa organa terbuka. Berbicara tentang lagu, pasti kalian pernah mendengar yang namanya nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi teratur yang memiliki satu frekuensi. Tinggi rendahnya nada tergantung pada besar kecilnya frekuensi bunyi. Jadi, semakin sering udara digetarkan, semakin tinggi frekuensi gelombang bunyinya dan semakin tinggi nadanya. Pada umumnya, manusia dapat mendengarkan bunyi pada rentang 20 Hz sampai 20.000 Hz. Untuk bunyi di bawah 20 Hz disebut infrasonik, sedangkan bunyi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Beberapa spesies kelelawar memakai bunyi ultrasonik untuk melihat di dalam gelap menggunakan suara. Kelelawar mengeluarkan gelombang ultrasonik dan mendengarkan bunyi pantulannya untuk mengetahui posisi benda-benda di sekitarnya. Kemampuan ini disebut ekolokasi. Kemampuan ini kemudian diadaptasi oleh manusia melalui teknologi sonar untuk mendeteksi kapal-kapal yang ada di laut. Selain nada, pada saat kalian menonton TV, pasti kalian akan mengatur volume suaranya agar tidak terlalu kencang sampai membuat telinga kalian sakit atau terlalu pelan sampai suaranya tidak terdengar. Nah, sehingga volume suara merupakan kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi tergantung amplitudonya. Semakin besar amplitudonya, maka semakin kuat juga bunyinya. Kekuatan bunyi ini biasa dinyatakan dengan intensitas bunyi atau I yang diperoleh dari daya gelombang bunyi atau P dibagi luas permukaan yang dijangkau oleh bunyi atau A. Sama halnya dengan frekuensi, intensitas juga mempunyai ambang batas agar bisa terdengar oleh manusia. Pada umumnya, kita bisa dengar suara paling rendah dengan intensitas 1 pikowatt atau 10⁻12 watt. Hubungan kuat bunyi dengan intensitas bunyi dinyatakan oleh Alexander Graham Bell yang menyatakan taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi adalah perbandingan antara intensitas bunyi terhadap intensitas ambang batas bunyi. Taraf intensitas bunyi biasa dinyatakan dengan TI sama dengan 10 log intensitas atau I dibagi dengan intensitas ambang batas bunyi atau I0. Selain intensitasnya berubah, jika sumber bunyi atau pengamat bergerak, maka nada bunyi atau frekuensinya juga bisa berubah. Misalnya, ketika ada sirine mobil ambulans mendekat ke arah kalian, bunyinya akan seolah-olah semakin cepat dan nyaring. Sedangkan ketika menjauhi kalian, bunyi sirenenya akan seolah-olah semakin lambat dan nadanya semakin rendah. Padahal, menurut supirnya, bunyinya tidak berubah. Nah, fenomena perubahan frekuensi ini disebut dengan fenomena efek Doppler.
Hal ini terjadi karena ketika ambulans mendekati kalian, ambulans juga bergerak searah gelombang bunyi yang menuju kalian. Gelombang-gelombang pada sirene ambulans akan saling berdekatan. Inilah yang menyebabkan frekuensinya jadi semakin besar saat kalian dengar. Begitupun ketika ambulans bergerak menjauhi kalian, ambulans juga bergerak menjauhi arah rambat bunyi yang menuju kalian. Jadi jarak antar gelombang bunyi jadi semakin jauh sehingga frekuensinya menurun. Sehingga persamaan efek Doppler dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di video kali ini kita telah mempelajari tentang gelombang bunyi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.